ke depan, ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Seperti yang sudah Umi sebutkan tadi, kalau sebelumnya kita belajar ruang dan interaksi antar ruang itu masih di Indonesia saja. Kita kilas balik, kemarin ruang itu adalah apa yang ada di seluruh permukaan bumi ini, baik sebagian ataupun secara keseluruhan, yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Itu adalah ruang. Sementara interaksi itu adalah komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang akan kita bahas di sini, interaksi antar ruang itu di Indonesia dan negara ASEAN. Ada dua jenis perubahan keruangan. Yang pertama itu diakibatkan oleh faktor alam. Yang kedua adalah faktor manusia. Suatu interaksi di sebuah wilayah yang satu dengan yang lain itu mengalami perubahan jika faktor alam maupun faktor manusia mempengaruhinya. Contohnya, petani di kedalaman Sibanga akan susah untuk pergi ke wilayah Duri. Kenapa? Sebab jalan menuju arah Sibanga masuk ke dalam itu jalannya masih becek. Becek itu disebabkan apa? Hujan. Hujan itu kenapa bisa terjadi? Karena ada iklim. Jadi yang pertama di sini adalah pengaruh iklim atau cuaca. Seorang pedagang dari sebuah desa atau pedalaman akan terhambat interaksi berdagangnya dengan daerah kota bila terjadi perubahan iklim atau cuaca. Sampai sini paham Ananda semuanya? Itu yang pertama. Yang kedua ada secara morfologi. Morfologi ini adalah bentuk permukaan bumi. Misalnya daerah pegunungan itu pasti jalannya terjal atau berbatu-batu. Kalau di daerah pantai itu biasanya jalannya lebih datar. Ini dia morfologi, bentuk permukaan bumi. Selain iklim, cuaca, morfologi, ada lagi yang disebabkan oleh tanah, struktur tanah, atau kita menyebutnya dalam istilah geografi itu adalah geologi atau struktur tanah. Struktur tanah di Indonesia itu beragam-ragam. Ada yang tanahnya lunak atau yang berwarna kuning, ada yang tanahnya padat dan keras, ada yang berkerikil dan berbatu. Biasanya kalau masuk ke daerah pedalaman yang belum ada akses jaringan di sana, itu biasanya tanahnya akan banyak kita jumpai tanah berwarna kuning atau berkerikil. Kalau hujan datang, itu akan mengalami kebecekan, maka mobil-mobil atau transportasi masuk ke dalam itu akan terhambat. Itulah yang menyebabkan perubahan tadi, perubahan ruang interaksi tadi antara sebuah wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Sampai sini paham Ananda semuanya? Oke, next. Selanjutnya ada flora dan fauna. Flora dan fauna. Terakhir kita belajar di geografi itu flora dan fauna. Flora ini adalah tumbuhan, fauna adalah binatang. Apakah ada sangkut pautnya dengan perubahan? Ini ada. Untuk lebih lanjutnya nanti Ananda bisa buka nanti Umi kasih link di YouTube ya. Oke, next. Faktor manusia. Ini yang paling banyak ya nak. Kalau faktor alam ini biasanya kekuasaan Allah. Faktor manusia ini memang akibat
ulah manusia atau perkembangan zaman sekarang. Yang pertama itu adalah karena iptek. Jangan antum bertanya ke Umi apa itu iptek lagi ya. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, maka iptek ini akan semakin pesat, semakin modern. Contohnya saja, 20 tahun yang lalu boleh antuna tanya nenek-nenek antuna atau orang tua antuna. 20 tahun yang lalu kita katakanlah duri ini masih banyak sejenis hutan bakau, hutannya ya, bukan hutan bakau, hutannya. Kalau kita lihat sekarang ya ada akses jalan, itu sudah banyak yang sudah diaspal. Sekitar kota itu jalannya sudah diaspal. Tapi kita jangan masuk ke daerah desa ya nak. Kalau ke daerah desa masih banyak yang belum. Itu semua terjadi kenapa ini? Perkembangan iptek. Telekomunikasi. Dia perkembangan gadget sekarang. Dulu di zaman Umi masih SMA, HP itu masih tonenet, hanya ada tombol-tombolnya saja. Layarnya pun kecil. Kalau sekarang kan layar HP kalau bisa memang sebesar pintu ya nak. Coba kan ininya sebesar pintu ya. Belum ada akses internet dulu, hanya masih sebagian kecil, masih di sekitar perkotaan. Kalau sekarang sudah sampai masuk ke pelosok-pelosok. Itu akibat apa Umi ini? Perkembangan teknologi. Emang ada tertutupnya dengan ruang dan interaksi? Ada. Kalau dulu orang berinteraksi itu melalui telegram atau surat. Paling sering surat ya. Kalau zaman nenek kita dulu masih sering orang mengirim surat. Kalau zaman sekarang tidak, cukup send dari WA atau media sosial yang berkembang, Instagram. Umi yakin antuna punya Instagram semuanya. Kita bisa mengupdate informasi yang ada. Kita bisa melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Itu semua didasarkan ini perkembangan ilmu pengetahuan. Apalagi dulu kalau kita ingin makan sesuatu, misalnya kita ingin makan gorengan, kita bisa membuatnya di rumah atau kita bisa pergi ke warung. Kalau sekarang sudah ada namanya GoFood, kita cukup memesan, maka apa yang kita minta akan datang. Dari mana semuanya itu? Dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai sini paham semuanya? Mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan WA Umi. Ada yang kurang jelas silakan tanyakan Umi di CGR ataupun di WA. Sudah Umi cantumkan di tugas antuna semuanya. Bila ada kesalahan Umi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.